ini terbukti bahwa Australia pada dasarnya hatinya itu tetap bukan di Asia, tetapi dia tetap matanya dan hatinya itu di Amerika. Dia merasa dirinya itu bukan bagian dari Asia. Indonesia itu jangan lupa bahwa isu AUKUS itu bukan melulu soal militer. Kita harus bicara bahwa perdamaian di kawasan itu erat kaitannya dengan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Semua orang di kawasan ini akan terkena dampak sangat negatif, bukan hanya secara ekonomi ya, jangan lagi-lagi hanya melulu praktis soal ekonomi, tetapi penghidupan masyarakat, kemudian kehidupan livelihood ya dari masyarakat yang bahkan tidak terhubung dengan ekonomi global itu akan terdampak sangat negatif kalau terjadi perlombaan senjata di kawasan. Ancam kedamaian ASEAN termasuk Indonesia gegara ulah Australia, Tiongkok kuar-kuar bakal serang negara tetangga RI gegara hal ini. Sebuah kesepakatan antara tiga negara yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Inggris atau AUKUS terkait proyek kapal selam nuklir. Perjanjian tersebut pun menuai kritik dan sorotan dari berbagai negara tanpa terkecuali tetangga Australia sendiri. Bahkan China ikut mengutarakan respon keras atas tercapainya kesepakatan AUKUS soal kapal selam nuklir tersebut. Mengutip dari express.co.uk, juru bicara Kementerian Luar Negeri China memperingatkan bahwa Asia Pasifik tidak membutuhkan kapal selam dan bubuk mesiu. Mengacu pada kesepakatan AUKUS, perjanjian trilateral baru antara AS, Inggris, dan Australia merusak perdamaian di kawasan itu dicap bakal mempengaruhi negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Juru bicara pemerintah China Zhao Lijian berpendapat bahwa perjanjian baru antara ketiga negara malah lebih memajukan perlombaan senjata. Ia pun percaya perjanjian itu lebih banyak merugikan daripada membawa kebaikan. Alih-alih kapal selam, ia mengatakan kawasan Asia Pasifik lebih butuh lapangan kerja terkait kondisi perekonomian di tengah pandemi. Menghadapi tantangan bersama dalam memerangi epidemi dan pemulihan ekonomi, orang-orang di kawasan Asia Pasifik membutuhkan pertumbuhan dan lapangan kerja, bukan kapal selam dan bubuk mesiu, ungkapnya di Beijing setelah pengumuman AUKUS. Negara-negara yang bersangkutan harus berbuat lebih banyak untuk membantu perdamaian dan pembangunan regional, imbuhnya. Lijian telah mengkritik perjanjian AUKUS dalam seminggu terakhir dan menggambarkan perjanjian itu sebagai sangat tidak bertanggung jawab. Namun sebagai bagian dari perjanjian, ketiga negara itu sendiri telah berkomitmen untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Negara-negara tersebut akan membangun kerjasama keamanan di kawasan tersebut untuk mengimbangi pengaruh China yang terus meningkat. Di bawah kerjasama itu disepakati akan diberikan teknologi dan kemampuan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Dengan begitu Australia akan menjadi negara kedua setelah Inggris pada 1958 yang diberi akses ke teknologi nuklir AS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Seiring dengan pandangan Beijing, keluhan lain tentang perjanjian AUKUS juga datang dari Malaysia. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob juga secara vokal menunjukkan kekhawatirannya tentang perjanjian trilateral tersebut. Dirinya yakin perjanjian tersebut akan memprovokasi kekuatan lain untuk bertindak lebih agresif di kawasan, terutama di Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Indonesia ikut angkat bicara dengan menyatakan keprihatinan mereka tentang kesepakatan AUKUS. Melalui Kementerian Luar Negeri, RI menyampaikan bahwa Indonesia mendorong Australia tetap memenuhi kewajibannya menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan. Tak hanya itu saja, Indonesia juga menekankan mengenai pentingnya komitmen Australia untuk tetap memenuhi kewajibannya terkait non-proliferasi nuklir. Kemitraan AUKUS diumumkan secara virtual oleh Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison Rabu. Meski menerima berbagai kritik, ada pula negara yang mendukung kesepakatan tersebut. Filipina adalah salah satu negara yang mendukung perjanjian trilateral antara AS, Inggris, dan Australia. Mereka percaya bahwa kesepakatan itu akan bermanfaat dalam jangka panjang karena berpotensi mengakhiri ketidakseimbangan kekuatan di wilayah tersebut.